Shalom semuanya. Tunggu sebentar ini. Oke, ini unmute myself ya. Apakah terdengar suaraku? Shalom semuanya, apa kabar? Salam di dalam kasih Kristus yang tetap bisa mengumpulkan kita semua pada siang hari ini, di mana kita bisa kembali beribadah. Tadi saya sempat cerita-cerita dengan Ibu Gembala, Pastor Evelyn. Saya bilang ini adalah momen di mana buat saya pribadi gitu ya, saat kita beribadah, saat kita bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, terkasih gitu ya, sahabat-sahabat, itu rasanya sangat berharga. Itu sesuatu yang mahal sekarang gitu, karena ini kesempatan di mana kita bisa berkumpul, bisa meninggikan nama Tuhan. Selama ini kita mungkin gampang lah, setiap Selasa kita ketemu, bisa setiap minggu kita ibadah aja bisa sampai 6 kali ya sehari gitu kan, kebaktian 1, kebaktian 2, kebaktian 3 dan seterusnya. Kita bisa ada kapanpun kita bisa beribadah bersama-sama, tapi sekarang kan nggak bisa karena situasi dan kondisi ini yang masih terus panjang, dan kita belum bisa bertemu, tentunya belum bisa bersekutu bersama-sama gitu ya. Tetapi ya itu, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Thank God untuk semua kecanggihan dunia ini, Zoom juga dan semua aplikasi-aplikasi yang lain Tuhan pakai untuk bisa kita tetap bisa beribadah bersama-sama. Bisa ngelihat Women of Love yang luar biasa banget ini. Saya juga khusus hari ini pakai bulu mata untuk Women of Love. Ya kan, jarang-jarang, bayangin di masa pandemi ini udah nggak ini tadi saya sempat semprot sedikit, saya punya uban-uban ibu-ibu ya, karena ya namanya juga begini kan nggak pernah keluar-keluar ya, jarang lah ya ngerawat rambut gitu. Tapi ini yang saya percaya bahwa ternyata saya melihat ibu-ibu semua di sini luar biasa, wajah-wajahnya, semangatnya. Pastor Evelyn tadi katakan setiap Selasa beribadah bersama-sama, komit di waktu ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu luar biasa banget. Dan itu yang harus kita pelihara terus, semangat, kobaran api itu, Roh Kudus itu membakar, memberikan kita haus dan lapar selalu akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Di siang hari ini saya mau share, karena ini beberapa kali ada saya saya benar-benar bawakan di beberapa ibadah, artinya di tempat saya diminta melayani, sama juga di date saya minggu lalu saya sharing ini, saya dapat giliran untuk khotbah untuk sharing ini kesempatan saya untuk bisa sharing di anak-anak cell group. Dan ini memang ayat yang menjadi salah satu ayat yang menjadi selalu saya buka dalam seminggu. Pasti ada beberapa kali saya khusus menyempatkan diri, atau pokoknya ada waktu gitu saya akan baca pasal ini gitu, karena buat saya ini menjadi pegangan hidup saya, dan tentunya pasti ini juga menjadi pegangan buat semua para wanita yang luar biasa di siang hari ini, karena Tuhan adalah gembalaku. Amin. Katakan bersama dengan saya, Tuhan gembalaku. Sekali lagi, sebenarnya di pasal Mazmur 23 itu pasalnya Tuhan adalah gembalaku. Tapi boleh kita baca judul dari tema kita siang hari ini, kita baca bersama-sama. Tuhan gembalaku. Sekali lagi katakan, Tuhan gembalaku. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di siang hari ini kami persembahkan waktu-waktu ini kepadamu Tuhan. Ambil alih setiap perkataan, setiap keluar Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada mujizat, ada pertobatan, ada pembalikan keadaan Tuhan. Saat kami bersekutu dengan firman, janjimu, isi hatimu, maka hidup kami diubahkan, kembali kami dikuatkan, kembali kami disegarkan Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus, dan kita semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang luar biasa katakan amin. Amin. Saya bilang ganteng soalnya tadi katanya ada bapak-bapak ya. Jadi kan kalau cuma cantik-cantik doang kan nggak kesebut ya bapak-bapaknya. Jadi Tuhan gembalaku. Nah, saya memang dalam hidup sehari-hari kan mungkin ibu-ibu juga sebagian besar mengenal saya, tahu kalau saya memang hidup
melayani Tuhan ya, lewat pujian dan penyembahan. Tuhan kasih talenta dalam hidup saya untuk saya bisa bernyanyi, menulis lagu, ya kemana-mana saya pelayanan tuh saya benar-benar ya memuji dan menyembah Tuhan gitu. Jadi memang salah satu tokoh di Alkitab yang memang menjadi menjadi contoh yang betul-betul saya bisa ambil, yang saya belajar banyak, yaitu memang Raja Daud. Raja Daud itu adalah seorang penyembah Tuhan, pemuji yang luar biasa. Dia betul-betul bisa menuliskan begitu banyak mazmur keluar dari hatinya yang melimpah dengan ucapan syukur yang ekspresif, yang jujur kepada Tuhan. Jadi ini betul-betul luar biasa. Makanya salah satu pasal yang dia tulis dikatakan Tuhan adalah gembalaku itu saya sangat-sangat diberkati, dan mungkin sering kita membacanya, tetapi baiklah siang hari ini kembali kita baca sekali lagi, kita dengarkan lagi apa yang Tuhan maksud dan maksudnya Raja Daud maksudkan bahwa Tuhan gembalaku yang baik. Amin. Saya bacakan ya buat ibu-ibu semua Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang terakhir ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, kita baca sekali lagi bersama-sama ya. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saya suka gitu ibu-ibu, bapak-bapak, senang banget ketika Daud di ayat 6 katakan bajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Akunya tuh kalau di firman Tuhan tuh kadang-kadang kan ada aku, tulisan aku gitu ya. Aku selalu ganti dengan namaku, nama suamiku, nama anak-anakku, nama orang-orang yang aku kasih, yang memang Tuhan taruh dalam hidupku, yang Tuhan ingatkan. Selalu aku sebutkan, aku gantikan. Jadi kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti Sari, akan mengikuti Sharon, akan mengikuti Nindi, akan mengikuti Jeffrey, akan mengikuti. Jadi selalu saya ganti, dan itu saya ucapkan berkali-kali sampai betul-betul masuk ke dalam otakku, dengar dalam telinga, dan itu ada di dalam hatiku. Jadi itu yang saya lakukan di musim pandemi ini. Kenapa saya bilang saya baca berkali-kali? Karena memang ya mungkin sebagian besar dari kita juga, bukan hanya saya, mengalami bagaimana ini seperti kalau di bangsa Israel tuh istilahnya kayak musim padang gurun ya. Kita ini perjalanannya masih panjang ini, kita masih belum tahu sampai kapan. Tapi yang jelas Tuhan bilang, aku besertamu gitu. Dan Tuhan gembalaku yang baik ini adalah gambaran bagaimana Daud itu hidupnya dulu sebelum dia menjadi raja, sebelum dia diberikan kekuasaan, diurapi oleh Tuhan, kehidupan dia adalah seorang gembala domba milik dari ayahnya. Jadi hari-hari Daud itu betul-betul cuma dia sama domba peliharaannya, kambing domba peliharaannya, cuma itu aja yang dia lihat setiap hari. Jadi dia dipercayakan oleh ayahnya untuk mengembalakan ternak-ternak dari ayahnya. Jadi setiap hari pekerjaannya dari pagi sampai sore dia pulang ke rumah hanya itu. Jadi hari-harinya dia, dunianya hanya dia dan domba-domba peliharaannya. Sampai satu saat
Daud pun akhirnya bisa mengenal ya karena dia dekat, tiap hari dia bawa gitu kan ya, kedekatan itu ada sehingga dia mengenal banget. Saya percaya sih Daud mungkin bisa tahu ya mungkin berapapun domba-domba gembalaannya karena hari-hari dia dia pegang, dia rawat, dia kasih makan, dia mungkin bisa tahu oh mungkin yang rada gemuk ini namanya, mungkin yang rada kurus ini namanya, yang rada gede, rada bongsor ini namanya, yang bulunya nggak terlalu banyak ini namanya. Dia bisa apal gitu ya saudara, dia kenal bener gitu. Dan bukan hanya namanya, kebiasaan-kebiasaan mereka juga begitu. Mereka punya strength, mereka punya weakness juga Daud bisa tahu, bisa lihat gitu. Dan Mazmur 23 ini Daud tidak sedang menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala, tetapi justru dia menggambarkan bahwa dirinya adalah sebagai seekor domba. Ya, seekor domba yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kita bisa ngelihat ya beberapa, saya baca-baca di artikel, saya cari-cari gitu ya, domba itu apa sih kekurangan dan kelebihannya, kok artinya kok Daud juga jadi akhirnya bisa mengambil contoh, oh bener banget nih domba ini persis banget kayak aku hidupnya gitu. Kenapa? Karena domba itu juga kelemahan dari domba itu ya, pertama di mana catatanku, nah, domba itu tidak bisa hidup tanpa gembala. Domba itu tidak bisa bertahan sendiri. Domba nggak bisa. Domba butuh orang lain. Jadi dia bukan hewan liar yang dilepas dia hidup. Nggak bisa. Dia butuh seorang gembala. Domba itu nggak bisa melawan. Domba itu ya istilahnya gini, takdirnya itu kayak korban, victim gitu ya. Dia lemah, dia nggak bisa membalas. Apa yang bisa dia balas? Kesono ya bulunya banyak ya, nggak bisa menyakiti musuhnya. Jadi domba itu nggak bisa melawan, domba itu nggak akan bisa menyerang. Dia justru yang akan dengan mudah diserang, yang akan dengan mudah dikalahkan ya. Terus domba itu mudah trauma, jadi dia suka panikan, trauma gitu ya. Terus domba itu punya kaki yang kecil banget, nggak seimbang sama bulat. Apa namanya, eh, kalau dia jatuh, dia terbalik gitu ya, dia nggak bisa bangun sendiri. Harus ada orang lain yang nolongin. Dalam hal itu adalah gembalanya, ya. Jadi Daud melihat hal-hal ini, weakness dari semua kelemahan-kelemahan dombanya itu dia ternyata mungkin sambil dia ngeliat gitu ya. Ini kalau saya bisa menggambarkan keadaannya, dia juga melihat bahwa dirinya tuh nggak beda sama domba-domba yang dia pelihara gitu loh. Di dalam kehidupannya dia juga mengalami yang banyak menjadi korban, dia dilupakan, bahkan dia difitnah, kejam ya, maksudnya difitnah, dia mau dibunuh, dikejar-kejar ya kan, bahkan dia dilupakan oleh bapaknya gitu ya, waktu Nabi Samuel mencari raja siapa nih yang bisa diurapi untuk menggantikan Saul ya, karena Tuhan sudah murka. Kalau saudara baca di 1 Samuel itu bahwa Tuhan mencari raja untuk menggantikan Raja Saul karena Tuhan sudah marah kepada Saul. Jadi Tuhan lagi cari, udah semua nih kakak-kakaknya Daud berjajar, bapaknya bisa lupa loh. Padahal kalau mau dipikir-pikir, Daud yang ngembalain domba peliharaannya gitu kan, yang selalu setia mengerjakannya tanpa harus disuruh pun dia pasti pergi, dan semua domba-dombanya aman. Kenapa dikatakan aman? Kenapa dikatakan Daud itu bertanggung jawab? Karena ada ayat firman Tuhannya, kita baca ya di Mazmur 34. Tadi saya kasih nggak ya ayatnya? Ada ya kayaknya ya. Di Mazmur 34 dikatakan, di 1 Samuel 17, maaf, 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Daud katakan gini, tapi Daud berkata Saul, hambamu ini menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Jadi ini diceritakan bahwa waktu itu Raja Daud nggak terima waktu dengar Goliat memperolok Allah Israel, sehingga Raja Daud panas ya, maksudnya geram gitu. Dan dia bilang sama Raja Saul bahwa aku bisa mengalahkan dia. Sampai Saul bilang begini, Saul meragukan karena Saul ngelihat ini masih muda, masih imut-imut,
parasnya, masih kemerah-merahan. Gimana caranya dia bisa mengalahkan si Goliat yang begitu besar gitu ya. Tapi ini yang Daud katakan kepada Raja Saul waktu itu, bahwa dia selalu memukul kalah, menyerang, merobek, menangkap janggutnya, menghajar, membunuh, semuanya sudah aku selesaikan. Berarti Daud ini pada waktu dia menjadi seorang gembala, benar-benar bertanggung jawab. Dia betul-betul kasih rasa aman dan benar-benar dijaga domba-domba peliharaannya. Jadi Daud itu melihat begitu rentannya domba-domba yang dia pelihara, sehingga dia harus take an action gitu. Dia harus mengambil sebuah sikap untuk melindungi, menjaga gitu. Nah, Daud mengambil gambaran ini tepat seperti apa yang dia lakukan kepada domba-dombanya. Daud mengerti betul ada Tuhan, gembala Allah yang memperhatikan hidupnya, yang mengambil langkah lebih dulu, yang mengambil sikap lebih dulu untuk menjaga Daud, untuk melindungi Daud. Daud orang yang penuh kelemahan. Daud juga bisa jatuh, bisa jadi orang jahat. Bayangin, dari seorang raja yang diurapi bisa menjadi seorang pembunuh pada waktu dia jatuh cinta kepada istri daripada prajuritnya gitu, sampai dia harus membunuh prajuritnya. Bayangkan saudara, Daud juga bisa mengalami begitu banyak kerentanan, kerapuhan, dan kehancuran dalam hidupnya. Itu sebabnya dia tahu persis bahwa dia tanpa Tuhan tidak bisa menjadi apa-apa. Dia tanpa Tuhan akan otomatis jatuh, akan dengan cepatnya, dengan mudahnya dia terancam atau terbunuh. Terbukti dia dikejar-kejar sampai dia harus sembunyi, melarikan diri ke sini, melarikan diri ke sana. Dia harus bersembunyi karena dia ketakutan. Bahkan dia difitnah, mau dijatuhkan oleh anaknya sendiri. Sebuah perasaan terluka, hancur, yang tidak terkatakan itu Daud pun alami. Jadi Daud melihat kerentanan seekor domba itu juga ada dalam hidupnya. Itu sebabnya dia bisa bilang bahwa Tuhan gembalaku yang baik. Karena Tuhan juga mengambil action. Tuhan juga mempunyai inisiatif yang besar untuk menjaga hidupnya sampai akhir hidup Daud. Makanya Daud bisa mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Amin. Ibu-ibu, katakan sekali lagi, Tuhan gembalaku. Amin. Ya, dia sangat excellent banget Daud dalam mengerjakan hal itu. Nah, Daud aja bisa merasakan bahwa dia betul-betul berupaya mati-matian. Apalagi Tuhannya, apalagi Allah kita. Dia akan memperjuangkan kita. Tuhan kita akan membela kita. Tuhan kita akan dengan segala daya upaya untuk menjaga, memelihara, memberkati kita. Amin, saudara. Karena dia gembala. Ya, dan ada 4 hal ya yang bisa kita belajar dari apa yang dilakukan Daud pada saat dia tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik buat dia. Yang pertama, Daud mengerti dan menikmati kepuasan di dalam Tuhan. Daud mengerti dan menikmati kepuasan di dalam Tuhan. Ya. Nah, kita hidup ini di masa dimana tuntutannya banyak, ya kan? Discontent society. Kita tuh seringkali ya, maksudnya dengan segala kecanggihan dan era globalisasi ini, kita tuh bener-bener kayak dituntut untuk bisa menjadi seseorang, dituntut untuk waktu-waktu pembuktian gitu ya, harus membuktikan siapa saya gitu. Nah, tapi Daud waktu bilang sama Raja Saul bahwa hambamu ini sudah menghajar, sudah merobek, sudah mengalahkan semua beruang, harimau, semua predator-predator itu, dan semua domba-dombanya aman. Waktu dia bilang sama Raja Saul, bukan dia untuk membuat atau berusaha untuk menunjukkan atau inilah pembuktian saya. Enggak. Justru kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya di 1 Samuel tadi, bahwa karena Saul meragukan dia harus mengatakan bahwa inilah cerita hidupnya. Jadi inilah apa yang dia alami.
Inilah yang dia artinya mengerti dan menikmati kepuasan di dalam Tuhan, bahwa selama ini Raja Daud sangat dipelihara oleh Tuhan, sangat dijaga oleh Tuhan, sehingga pada saat dia dengar Goliat mengolok-olok Allah Israel, dia nggak terima. Dia nggak terima, saudara. Karena apa? Loh, Tuhan itu yang menjaga aku. Nanti kita baca ya Mazmur 23 dari ayat demi ayat, bahwa Tuhan yang beserta dengan aku, membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, membimbing aku ke padang rumput yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, melewati lembah sekalipun Tuhan beserta dengan gada dan tongkatnya. Tuhan itu tidak membiarkan. Tuhan itu betul-betul ya dan amin. Jadi dia nggak terima kalau Goliat itu mengecilkan Allah Israel. Dia nggak terima karena dia sudah menikmati, dia sudah merasakan apa artinya dibela Tuhan, apa artinya dipelihara Tuhan, ya. Nah, saat ini harusnya kita sebagai wanita-wanita yang percaya akan kasih Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, kita tetap bisa menaruh pengharapan kita bisa menaruh identitas kita kepada Tuhan kita, Gembala kita. Jadi kita nggak membuat atau menaruh kepuasan kita dengan apa yang bisa kita miliki, apa yang bisa kita beli, ya kan? Pencapaian-pencapaian kita, nggak sampai di situ. Tapi kita menaruh kepercayaan kita, kepuasan kita adalah hidup di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Jadi kita mengerti bahwa mengerti dan menikmati kepuasan di dalam Tuhan itu bukan sekedar hanya kita terkenal, followernya banyak, rumahnya banyak, nih simpenan banyak. Pada saat lagi pandemi orang-orang habis-habisan, tapi thank God gitu ya. Maksudnya banyak simpenannya, pencapaian aku sudah memiliki ini, sudah berprestasi seperti ini. Enggak, saudara. Kepuasan kita, pengertian kita akan kepuasan di dalam Tuhan tidak ditaruh di dalam hal-hal yang bisa berlalu, yang punya masa kadaluarsa. Tapi kita menaruh kepuasan kita di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan yang tidak pernah kadaluarsa. Kenapa saya katakan? Karena semua yang ada di dunia ini kadaluarsa, saudara. Punya masa expired, ya kan? Kita punya masa jabatan, nggak selamanya jabatan itu kita pegang. Kita punya kekayaan, pada saat kita mati pun tidak ada semua yang bisa kita bawa. Coba bayangin, orang yang punya kaya raya banyak banget. Ada nggak yang kuburannya segede luas rumahnya? Kuburannya dia ada nggak yang segede lapangan bola gitu? Saking kayanya nih, supaya hartanya bisa ikut semua pas lagi dia mati. Nggak ada kan? Semua ukuran makam rata-rata walaupun itu mewah pun ya paling berapa kali berapa sih? Karena semua nggak bisa dibawa, itu semua nggak bisa menyertai kita. Penting untuk kita mengerti dan menaruh kepuasan kita hanya ada di dalam Tuhan. Nggak kadaluarsa. Hadirat Tuhan tuh nggak pernah kadaluarsa. Kenapa saya katakan? Dalam musim kita, setiap musim kita mau baik mau buruk, bahkan pada saat kita nanti sudah nggak ada di dunia ini, di dalam kekekalan, yang ada hanya hadirat Tuhan, pujian dan penyembahan. Makanya kita harus mengerti betul, menikmati kepuasan itu betul-betul hanya di dalam Tuhan. Ya, makanya jangan dikit-dikit kita merasa nggak puas, merasa kita nggak happy, merasa kita nggak dihargai, merasa kita nggak diperhatikan. Enggak, saudara, cukup. Kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita berada di dalam kasih Tuhan, maka kepuasan itu sudah ada, sudah kita pegang, kita aman. Amin, saudara. Ya kan? Makanya saya juga kadang-kadang nih di masa pandemi ini juga agak kurang eksis gitu ya, karena juga kalau baca-baca sosial media itu kadang-kadang ya jujur ya ada yang bagus, yang nambah lain. Tapi kadang-kadang juga kita jadi, karena mungkin kita juga dalam masa-masa yang rentan, kita jadi kadang-kadang juga rasanya berarti aku ini banget dong ya, kurang beruntung lah ya gitu. Berarti jadi banyak hal-hal yang berusaha untuk membuat kita untuk mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi pastikan bahwa kebahagiaan kita bukan di hal-hal yang lahiriah, tetapi hal-hal yang rohani, hal-hal yang ada di atas. Ada ayat firman Tuhan katakan bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang ada di bawah.
Makanya Daud mengerti banget loh dia bahwa hidup dia, bahwa betul-betul dia bilang, katakan bahwa aku takkan kekurangan aku, dia bilang gitu kan. Takkan kekurangan aku. Artinya pada saat Daud susah, pada saat Daud dikejar, pada saat Daud pun jatuh dalam dosa, Daud bisa katakan bahwa takkan kekurangan aku. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Percayalah ibu-ibu, para bapak-bapak, apapun keadaan kita, meskipun kita mungkin sekarang dalam menghadapi padang gurun, meskipun kita mungkin sedang menghadapi pergumulan, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, menghadapi mertua, menghadapi menantu mungkin. Percayalah bahwa kita takkan kekurangan Tuhan. Takkan kekurangan aku, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kepuasan kita hanya di dalam Tuhan. Ya, mengerti bahwa kita adalah miliknya Tuhan, sehingga apapun Tuhan sanggup sediakan buat kita. Sukacita, berkat, baik itu jasmani, rohani, kesehatan, Tuhan akan kasih buat kita. Takkan kekurangan aku. Bahkan aku berkata ini kepada teman-temanku yang sedang sakit, bahwa betul meskipun sedang sakit, tapi aku takkan kekurangan. Takkan kekurangan aku takkan kekurangan sukacita, takkan kekurangan iman, karena di situ justru aku bertambah-tambah kuat, di situ aku bertambah-tambah berserah, di situ aku bertambah-tambah ucapan syukur, dan aku akan melihat pertolongan Tuhan. Selalu pada saat-saat ini saya nggak mudah buat saya juga gitu ya, di tim Pression Worship yang saya pimpin di gereja saya gitu. Begitu banyak teman-teman saya mengalami, bukan hanya saya mengalami, teman-teman saya mengalami COVID, kehilangan keluarga yang dikasih karena COVID, bahkan juga penyakit-penyakit parah lainnya. Mereka benar-benar meregang nyawa saat mereka harus menghadapi cancer, menghadapi gagal ginjal, menghadapi banyak penyakit-penyakit berat. Betul-betul ayat ini yang selalu menguatkan bahwa apapun itu, Tuhan tetap bilang, Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Karena di Yohanes 10 ayat 14, mungkin saya nggak masukin ya tadi di PPT-nya. Di Yohanes 10 ayat ke-14 katakan begini. Yohanes 10 ayat ke-14 katakan begini. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Itu Tuhan sendiri yang bilang. Makanya Daud itu percaya banget bahwa Tuhan adalah gembalaku, karena Tuhan juga sudah berjanji, Tuhan sudah mengatakannya, aku gembala yang baik. Bukan gembala yang tidak bertanggung jawab, bukan gembala yang suka melupakan, bukan gembala yang tidak memperhatikan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan mengenal ibu-ibu yang cantik-cantik luar biasa, mengenal bapak-bapak yang ganteng-ganteng luar biasa, mengenal kita semua. Dia menjadi gembala kita yang baik. Yang kedua, Daud meyakini jaminan yang diberikan dalam hidupnya. Ya kan? Daud itu percaya bahwa segala sesuatu itu sumbernya Tuhan. Jadi dia nggak mencari kepada manusia. Karena gini, pada waktu dia menggembalakan domba-dombanya itu nggak bisa nggak bisa equip diri mereka sendiri. Domba-dombanya tuh nggak bisa suruh jalan sendiri, cari airnya sendiri. Tadi seperti saya katakan bahwa seekor domba itu tidak akan bisa mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa seorang gembala yang memberikan dia makan, yang menuntun dia ke air yang tenang supaya dia bisa minum, supaya dia bisa disegarkan. Nggak bisa. Semua itu harus dilakukan oleh seorang gembala buat domba-dombanya. Nah, Daud meyakini ini, kalau Daud bisa memberikan yang terbaik buat domba-dombanya, apalagi Tuhan Gembala Agung. Tuhan Gembala Agung kita pun melakukannya jauh lebih baik dari apa yang bisa kita lakukan. Amin. Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Pendidikannya, makanannya, ya kan, lingkungannya, semua kita mau berikan yang terbaik karena kita orang tuanya. Apalagi dia, bapak kita, orang tua kita. Oh, dia jauh melakukan lebih sempurna dari apa yang bisa kita lakukan. Amin. Dia bapak kita. Nah, ini yang Daud lihat. Daud garanti domba-dombanya gak akan kekurangan satupun. Daud menjamin itu. Daud memelihara dengan baik. Makanya Daud pun yakin jaminan yang diberikan dalam hidupnya oleh sang gembala itu adalah ya dan amin. Amin. Tuhan tahu persis apa yang terbaik. Tuhan tahu persis kapan akan diberikannya. Amin. Tuhan tahu saat kita lagi capek, saat kita lagi loyo. Daud melihat
ini domba-dombanya udah mulai loyo nih, udah mulai haus, lapar. Pada saat mungkin dia mencari rumput, dia bikin jalan yang mungkin agak lebih panjang sedikit karena mungkin di situ dia lihat oh ada bahaya, ada banyak predator, oh kita lewat aja jalan yang lebih aman. Jadi mungkin agak sedikit lebih panjang tapi lebih aman. Nah, mungkin pada saat Daud mengambil jalan yang agak lebih jauh, dia lihat nih, aduh udah letoy, udah loyo, udah kisut gitu ya, udah capek banget nih mereka rasanya. Daud tahu persis, dia bawa mereka ke air yang tenang, perlu kesegaran. Oh ini mereka sudah lapar, mereka perlu makan. Bahkan aduh jalannya udah kejauhan nih dia nih, kelihatannya mereka perlu untuk diam dulu, untuk istirahat dulu. Diberikan tempat Daud giring dan suruh mereka beristirahat. Daud lakukan prosesnya tahap demi tahap untuk memelihara. Apalagi Tuhan kita, amin. Jaminan yang diberikan dalam hidup kita adalah jaminan dari Tuhan sendiri, Kristus sendiri, amin saudara. Dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekali lagi, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi, kenapa Daud mengerti betul bahwa dia terjamin, dia aman, dia pasti cukup, dia pasti tidak akan kekurangan satupun. Karena memang dikatakan di ayat firman Tuhan tadi di Mazmur 23 dikatakan begini. Di Mazmur 23 Mazmur 23 dikatakan di ayat 3, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, gitu. Oleh karena namanya. Jadi Ia membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Semua itu Tuhan lakukan oleh karena namanya. Akan Tuhan lakukan buat hidup kita oleh karena namanya, amin. Tuhan tidak akan mengurangi kredibilitas dirinya. Karakter Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita sebagai pembela, penuh kasih, pengampun, penyembuh. Semua apa yang Dia bisa lakukan, Tuhan akan lakukan karena demi namanya, amin saudara. Saat saya merasakan kering, saat saya merasakan kesedihan, saat saya merasakan kelelahan, saya tahu Tuhan, aku tidak akan kekurangan satu apapun. Engkau akan menyegarkan aku, Engkau akan membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau, Engkau akan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namamu Tuhan, amin. Tuhan akan menjamin kita. Pasal 23 ini ditulis oleh seorang Raja Daud, di mana dia betul-betul merasakan bahwa jaminan yang paling aman, yang paling bisa diandalkan itu hanya dari Tuhan. Ya, amin saudara. Jadi percayalah, apapun yang kita sedang hadapi sekarang, ibu-ibu mungkin anak-anak kita juga lagi lelah-lelahnya ya. Boleh ibu-ibu bacakan ayat ini kepada mereka bahwa Tuhan akan memberikan kesegaran, Tuhan akan memberikan kemampuan. Kan capek juga ya mereka belajar online. Salah satu anak saya juga ada yang masih belajar online, kuliah gitu ya. Lumayan juga gitu, mesti belajar secara online tuh memang ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya, apalagi sudah bertahun-tahun nih, jalan masuk tahun kedua gitu, sudah mau selesai hampir 2 tahun gitu belajar dengan online ya. Dia belajar civil engineering, dia bilang membayangkan aja, semuanya serba membayangkan karena dia nggak bisa pegang alatnya, dia nggak bisa ukur, suruh bikin eskalator katanya gitu, saya nggak bisa ngelihat, saya nggak bisa pegang, jadi suruh bikin apapun tuh kayak ya cuma bisa membayangkan, aku nggak bisa lihat gitu. Tapi ya itu jujur sebuah sangat challenging banget memang untuk anak-anak kita. Saya percaya mereka juga ada merasakan keletihan-keletihan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya sebagai seorang ibu pun kita perlu, saya mengajak untuk para ibu-ibu juga untuk bisa saya tahu ibu-ibu juga capek ya, mungkin lebih capek ngurus makanannya, ngurus gimana belanjaannya, ngurus gimana banyak hal di rumah karena semua dilakukan
dari rumah, tapi saya melihat juga ada kebutuhan dari anak-anak kita untuk kita ada bersama-sama dengan mereka. Kita katakan kepada mereka, kita kuatkan mereka, kita katakan kepada mereka bahwa Tuhan akan menyegarkan kamu, Tuhan akan membimbing kamu, Tuhan akan mengganti semua kelelahan-kelelahanmu, jeripayahmu selama ini Tuhan akan gantikan. Pasti Tuhan akan berikan masa di mana hal-hal ini yang sudah kalian tabur dalam kesulitan dan keletihan ini, semua kerja keras kalian akan mendatangkan hasil. Amin. Perlu kita katakan seperti itu kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita ini tetap kuat ya, tetap percaya bahwa kita juga sebagai orang tuanya adalah gembala buat mereka, bukan? Kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hidup mereka. Itu sebabnya perlu untuk kita juga mengingatkan anak-anak kita. Amin. Keyakinan, mereka harus yakin, kita harus yakin bahwa jaminan diberikan kepada anak-anak kita, kepada hidup kita, kepada orang tuanya, kepada gerejanya. Amin. Dan yang ketiga, Daud memiliki keberanian. Ya, dia memiliki keberanian. Dia sangat berani. 3 hal, dia waspada, tidak menyerah, dan menjadi saksi yang hidup. Ya, dia waspada waktu dia mengembalakan domba-dombanya. Dia betul-betul maaf ya, itu lagi ada terjadi kegaduhan apa itu di luar. Jadi Daud itu memiliki keberanian dan dia tetap waspada. Dia melihat saat dia ada musuh, ada tantangan, ada bahaya, dia waspada ya. Dan dia tidak menyerah. Pada saat dia dikejar-kejar pun dia nggak menyerah. Dia tetap bersembunyi, dia tetap berhati-hati, dia tetap menyusun rencana, dia tetap punya perencanaan yang baik, dan dia menjadi saksi yang hidup. Dia betul-betul percaya bahwa saat dia mengalami ketakutan atau terintimidasi, bahwa Tuhan betul-betul memegang tangannya. Daud memiliki keberanian. Dikatakan di ayat 4, kita baca lagi ya. Di ayat yang keempat Mazmur 23 tadi dikatakan seperti ini. Mazmur 23 keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud tahu persis bahwa memang Tuhan izinkan untuk dia melewati lembah, melewati musim-musim yang tidak baik, masa kekelaman gitu. Tetapi yang kabar baiknya adalah begini. Tuhan tidak suruh kita tinggal di dalam lembah kekelaman. Kita cuma disuruh melewati lembah kekelaman. Makanya Daud gak menyerah. Dia waspada saat bahaya datang, saat lembah itu gelap kan, nggak bisa melihat apa-apa. Dia harus berhati-hati, dia harus benar-benar fokus mendengarkan. Ada bunyi-bunyi yang aneh yang bukan dari bunyi-bunyi dari domba-domba peliharaannya. Dia harus siaga, dia harus waspada. Tapi dia tahu bahwa Tuhan tidak menyuruh dia untuk tinggal di dalam lembah kekelaman. Dia hanya disuruh untuk melewati, diizinkan untuk melewati lembah kekelaman. Amin, ibu-ibu. Tidak akan selamanya kita ada di masa-masa ini, ibu-ibu. Badai itu datang untuk berakhir, ya kan? Nggak mungkin badai terus-terusan. Pasti ada masa, ya itu. Karena semua apa yang ada di dunia ini, itu ada masa kadaluarsanya, akan berakhir. Ada masanya, ada waktunya. Nah, Tuhan katakan ini, bahwa sekalipun aku berjalan kekelaman, Daud bilang, aku tidak takut bahaya. Jadi Tuhan cuma izinkan kita lewat. Amin. Katakan bersama dengan saya, cuma lewat. Sekali lagi, cuma lewat. Amin. Kalau suami kita sedang lemah, anak-anak kita sedang lemah, ya kita sendiri juga sedang lemah, ya perkatakan, ingat, cuma lewat. Amin. Semuanya akan berganti dengan yang lebih baik. Amin. Dan arti gada dan tongkat itu adalah senjata dari seorang gembala dalam untuk jarak dekat, ya. Senjata ini dikatakan ya, memang di sini saya juga kurang mengerti kenapa dia nggak pakai pedang, dia nggak pakai ketapel Daud, tapi di sini Daud menggambarkan bahwa arti gada dan tongkat gitu ya. Kenapa sih pakai gada dan tongkat? Karena memang gada dan tongkat itu adalah sebuah senjata yang digunakan oleh seorang gembala untuk mempertahankan domba-dombanya dari musuh yang jarak dekat, ya. Jadi
gada. Jadi cuma sejauh tangan kita aja gitu, tongkat dan gada. Jadi alat perang atau alat memukul musuh dalam jarak dekat. Jadi senjata untuk memukul lawan untuk yang jarak dekat. Jadi kenapa? Karena yaitu yang saya katakan tadi, si domba-domba ini nggak bisa jauh dari gembalanya. Jadi pas gembalanya berperang pun harus dalam jarak dekat. Dan domba-dombanya menyaksikan bagaimana gembalanya fight, melawan musuh, menghajar musuh. Dia bisa lihat dari jarak dekat. Karena salah satu kelemahan dari domba adalah memang dia nggak bisa punya penglihatan jarak jauh, nggak kayak kita manusia. Dia cuma bisa lihat dua dimensi kalau nggak salah. Nggak kayak kita manusia bisa ngelihat sejauh mata memandang gitu ya, masih bisa mungkin sampai jarak berapa? 10 meter, 20 meter. Domba tuh nggak bisa seperti itu. Jaraknya deket banget. Jadi ya si gembala pun itu harus berada dekat dengan apa namanya, domba-domba peliharaannya. Lah kalau dia pakai pedang, padahal dia ngelawan, dia ini mungkin bisa aja kan si pedang itu bisa melukai domba-domba peliharaannya sendiri, tapi dia pakai gada dan tongkat. Itu betul-betul dia pakai itu untuk menghajar lawan-lawannya, sehingga domba-dombanya sendiri bisa melihat, oh ini loh gembalaku, oh ini loh, sama seperti kita gitu. Saat ini mungkin kita mengalami hal-hal yang, kenapa saya bilang peperangan jarak dekat. Mungkin sebagian dari kita memang mengalami orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasihi. Mungkin Tuhan panggil, ada juga orang yang kita kasih harus melewati COVID, harus orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan mungkin kita sendiri mengalami kebangkrutan, mengalami penurunan dalam bisnis, mengalami penurunan dalam hubungan misalnya begitu ya. Banyak kan yang terjadi sekarang juga suka ribut, saya aja juga masih kadang-kadang suka ribut kalau lagi sepaneng gitu ya, suka emosi ya gitu ya, jadi gitu mau nahan-nahan selama ini, tapi kadang-kadang nggak tahan juga gitu. Dalam banyak hal lah kita mungkin hal itu kita alami sendiri, artinya gitu loh. Peperangan jarak dekat itu memang kita yang ngalamin, bukan orang lain lagi yang ngalamin, kita ngalamin sendiri. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa gada dan tongkat Tuhan, gadanya memukul lawan kita, tongkatnya menuntun kita, itu ada bersama-sama dengan kita. Waktu kita udah mau marah, mau lepas kontrol, udah tapi ada tongkat Tuhan yang menuntun kita jalan benar. Ampuni, jangan kepahitan, jangan dendam, jangan balas, jangan. Ada tongkat Tuhan yang bawa. Jadi kita mau meleng dikit, kita mau lari dikit, kita mau jauh dikit, Tuhan geret lagi kita dengan tongkatnya untuk kita berada di jalan yang benar. Bayangkan, itu Daud lakukan buat domba-dombanya, apalagi Tuhan kita pasti akan melakukan itu buat kita. Amin. Jadi Daud itu memiliki keberanian, makanya karena dia melihat sendiri. Dia melakukan itu buat domba-dombanya. Tuhannya pun akan melakukan itu. Melakukan peperangan bagi Daud. Dan itulah yang akan Tuhan lakukan buat kita. Amin. Ibu-ibu, jangan takut. Miliki keberanian. Waspada, kita harus waspada. Jaga anak-anak kita ya. Kan sekarang mesti waspada. Prokes ketat itu kan salah satu bentuk dari waspada ya. Kita mana-mana bersih ya. Mana-mana cuci tangan. Makanan baru datang kita bukain, kita panasin dan segala macam. Pokoknya kita waspada. Yang kedua, kita nggak menyerah ya, meskipun kita harus di setrap di rumah ya, mau nggak mau kan kita harus ada di rumah, tapi kita nggak menyerah. Mungkin ibu-ibu melakukan apa sesuatu yang baru ya, kita mencoba ya, ambil waktu-waktu ini untuk kita belajar banyak hal. Saya juga belajar gimana caranya ngedit gitu ya. Jadi banyak hal yang nggak juga sih sebenarnya, tapi menurut saya ya udahlah, saya mengucap syukur aja, saya jalani aja karena saya tahu ini akan mendatangkan kebaikan buat saya. Jadi kita nggak menyerah, selalu punya semangat lagi. Dan yang ketiga, orang yang memiliki keberanian pasti menjadi saksi yang hidup. Seperti Daud tadi, dia bisa bersaksi kepada Saul, aku ini sudah mengalami Tuhan itu tolong kok, bener-bener Tuhan itu memberikan kuasa dan aku sudah melakukan peperangan itu. Aku nggak mungkin kalah oleh si Goliat ini. Orang Goliatnya ngatain kita anjing-anjing, bayangkan, dia tersinggung banget. Daud tersinggung bukan main pada saat itu. Karena dia tahu Tuhannya itu menjadi pembela yang memberikan jaminan buat dia, sudah melindungi dia selama ini. Makanya Daud berani. Amin. Yang keempat, cepat saja. Yang keempat, Daud memiliki rasa aman. Ya, bayangin di ayat yang kelima ya, di Mazmur 23 lagi, balik lagi sebentar, Mazmur 23. Balik lagi di Mazmur 23 dikatakan begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan
lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bayangin, Tuhan Sang Gembala Agung kita menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bayangkan, musuh ada di depan, tapi Tuhan, kita bayangin, ada sebuah meja di mana tuh musuh yang udah siap dengan panahnya, dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan semua senjatanya untuk menghancurkan kita. Tapi Tuhan kasih kita sebuah meja di mana di atas mejanya itu tersedia hidangan yang lezat. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Bayangkan, rasa aman. Daud tahu banget bahwa Tuhan melindungi sedemikian rupa sehingga dia tidak perlu takut. Ada hidangan, ya, musuh orang terbesar di saat ini. Makanya yang harus dilawan karena rasa takut, yaitu rasa takut. Karena begitu kita takut, begitu kita lemah, begitu kita down, depresi, sistem imun tubuh kita jauh akan berkurang. Sementara situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini, kalau kita merasa ketakutan terus, ya kan, kita akan menjadi imunnya turun. Padahal untuk melawan penyakit COVID ini, untuk kita bisa bertahan, kita harus fit kondisinya. Nah, Daud ini merasa aman karena dia tahu Tuhan feeding dia, kasih makan dia. Tuhan betul-betul memelihara hidupnya. God is taking care of us in the front of our enemy. Bayangkan, God is taking care of us in the front of our enemy. Amin. Itu tadi saya ada tulis juga ya di PPT-nya bahwa Tuhan akan memelihara kita, menyediakan semuanya buat kita di depan musuh kita. Amin. Apa yang menjadi musuh kita sekarang ini? Apapun kelemahan kita, ekonomi kita, penyakit kita, sakit penyakit kita, apapun itu, Tuhan sedang pelihara saya. Tuhan sedang menyediakan hidangan bagi saya. Tuhan tidak akan membiarkan saya. Amin. Daud mengerti betul, dia punya rasa aman. Jadi dia bisa makan. Bahkan dikatakan gini, Tuhan memberikan minyak di atas kepalaku. Domba itu perlu diminyakin memang ininya, kepalanya supaya selalu bersih, saudara. Karena sehingga nggak ada serangan atau lalat, tidak ada bakteri-bakteri. Jadi seorang gembala itu biasanya memang pada zaman dahulu tuh mereka mengurapi ke domba-dombanya dengan minyak supaya nggak ada bakteri, supaya nggak dilalerin, supaya nggak kotor, supaya tetap bersih sehingga dombanya nggak infeksi. Jadi betul-betul sehat. Nah, saya percaya bahwa mungkin ini secara letterleh kita baca ayat firman ini bukan seperti kesehatan gitu ya, masalah kesehatan. Tapi saya percaya masalah kesehatan pun Tuhan akan pelihara kita. Amin. Terbukti bahwa minyak pengurapan itu ada di atas kepala kita. Maka saya percaya bahwa kita semua akan sehat, kita semua akan sembuh. Tidak ada bakteri, tidak ada infeksi, tidak ada kanker, tidak ada tumor, tidak ada darah tinggi, tidak ada saraf kejepit, tidak ada gagal jantung, tidak ada gagal fungsi organ tubuh. Amin. Itu semua karena Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak. Sama seperti yang Daud lakukan buat domba-dombanya sehingga domba-dombanya tetap sehat. Memiliki rasa aman di dalam Yesus. Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti jaga kita. Amin. Keselamatan penuh Tuhan berikan kepada kita. Sama persis apa yang Daud berikan buat domba-dombanya. Sama persis juga yang akan Tuhan berikan buat kita. Keselamatan, keamanan, kita bisa tetap makan, kita bisa tetap sehat, tetap kuat. Amin, saudara. Yang kelima, Daud memilih tempat yang terbaik. Daud memilih tempat yang terbaik. Di ayat yang ke-6, yang tadi kita baca bersama-sama. Ayo kita baca lagi bersama-sama ayat yang ke-6. Mazmur 23. Kita baca ya. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Memilih tempat yang terbaik. Daud selalu tahu bagaimana dia harus berhenti, di mana dia harus berakhir. Tinggal dekat dengan Sang Gembala. Daud tahu persis yang paling aman, domba-dombanya itu paling aman pada saat kapan sih? Ya pada saat Daud bersama-sama dengan mereka. Daud tahu persis bahwa tempat yang paling aman adalah kediaman Tuhan, adalah hadirat Tuhan. Amin, ibu-ibu.
Kita percaya bahwa tempat yang terbaik, kita selalu mau punya waktu, kita mau selalu punya persekutuan, kita mau selalu punya komunitas, ya, tempat yang terbaik, berkomunitas, bersosialisasi atau mempunyai hubungan dengan anak-anak Tuhan, dengan sesama para wanita yang kuat di dalam Tuhan, yang diurapi Tuhan, maka kita akan terpelihara, kita akan aman. Amin, ibu-ibu. Jadi dikatakan gini kan, ada ayat firman Tuhan juga bahwa dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Nah, ini Daud sadar betul bahwa apapun bisa terjadi di dalam dunia ini, bahwa dunia bisa bergelora, bahwa COVID bisa ada di mana-mana, tetapi tempat yang terbaik adalah di dalam hadirat Tuhan. Amin. Tempat yang terbaik adalah kediaman Tuhan. Makanya Daud bilang bahwa kebajikan, kemurahan akan selalu mengikuti aku dan aku akan diam di rumah Tuhan. Bayangkan dia mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, Daud tahu persis bahwa ada sebuah kekekalan juga yang menanti kita, sehingga kita tidak perlu takut pada saat waktu itu. Tuhan mau panggil kapanpun kita siap, karena kita tahu tempat kita ada di mana, ya kan, kita akan berakhir di mana, kita akan berakhir dalam kekekalan. Tuhan tahu persis bahwa kita manusia aman di dalam Dia. Kita tahu persis juga bahwa kita aman di dalam Dia, Yesus Kristus. Tempat yang terbaik adalah hadirat Tuhan. Amin. Kenapa kita bisa bertahan? Kenapa kita bisa selalu kuat? Karena kita berada dekat dengan Tuhan, di rumah Tuhan. Ada Tuhan di dalam tubuh kita. Kita ini kediamannya. Ada Roh Kudus, sehingga ketika kedekatan, keeratan kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, maka kita tinggal diam bersama hadirat Tuhan. Amin. Ya, luar biasa sekali bahwa kalau kita yakin akan 5 hal ini, ya, bahwa kita betul-betul, kita boleh lihat lagi tadi yang pertama apa? Yang pertama tadi, coba mundur, ya, meyakini, mengerti dan menikmati kepuasan di dalam Tuhan. Yang kedua, meyakini jaminan yang diberikan dalam hidup kita. Yang ketiga, kita juga memilih keberanian sehingga kita waspada, tidak menyerah, dan terus menjadi saksi hidup akan kebaikan Tuhan. Yang keempat, kita terus memiliki rasa aman sehingga ketakutan itu bisa kita kalahkan. Mungkin ketakutan datang, tapi selalu bisa kita kalahkan, bisa kita lawan. Kita memiliki rasa aman. God is taking care of us in the front of our enemy. Tuhan pelihara kita, Tuhan jagai keluar masuk kita, keluar rumah sehat, masuk rumah sehat. Amin. Memiliki rasa aman. Dan yang terakhir adalah memilih tempat yang terbaik, yaitu hadirat Tuhan. Kita tahu persis bahwa hanya dekat, hanya ada di dalam rumah Tuhan, itulah kekuatan kita. Hadirat Tuhan ada untuk bersama-sama dengan kita. Amin. Ibu-ibu, saya undang ibu-ibu untuk menutup mata sebentar, sejenak. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita di siang hari ini. Tuhan sedang melayani kita saat ini. Karena Tuhan bilang, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan kenal satu-satu setiap kita yang ada hadir di Zoom ini. Tuhan tahu persis keadaan kita saat ini sedang mengalami apa, sedang bergumul dengan apa. Tuhan tahu persis, karena Tuhan katakan, aku gembala yang baik. Aku tahu kok, aku tahu persis. Itu sebabnya mari siang hari ini kembali kita ungkapkan ini kepada Tuhan. Bahwa terima kasih Tuhan, Engkau menjadi gembala yang baik buat kami. Engkau pelihara kami, Engkau jamin hidup kami, Engkau menolong kami, Engkau setia Tuhan. Meskipun kadang-kadang kami tidak setia, tapi Tuhan selalu setia. Setia menolong kami. Izinkan saya menyanyikan sebuah pujian dan para ibu-ibu bisa menyembah Tuhan, bisa berdoa, menaikkan ucapan syukur, bahkan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kembali lagi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ambil alih hidupku, Engkau gembalaku, Engkau tahu yang terbaik. Melebihi aku yang tahu yang terbaik buat aku. Engkau jauh lebih tahu mana yang terbaik buat aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, setia menolongku. Engkau selalu setia buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Shikiara laba, shikiara rabata, shikiara lalaba, shikiara. Shikiara rabata, sakara raba, shikiara raba, shikiara rabata kubu. Shikiara rabata kana motopo, kinahata pasakara labo sukubu. Haleluya. Kau Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat ku pikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, amin. Di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janjimu teruji, Kau buktikan kepadaku. Amin. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, amin, selalu setia untuk menolongku. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Nyanyikan bersama dengan saya. Saat ku rasa tak mampu lagi, kami melihat di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janjimu teruji, Kau buktikan kepadaku. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku, amin, saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini, Woman of Love, para wanita yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau gembala yang baik, akan setia menolong mereka apapun musim kehidupan mereka. Dan untuk selamanya, Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Katakan sekali lagi, Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku, menyembuhkanku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku dan untuk selamanya. Dan untuk selamanya, Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku, selalu setia untuk menolongku. Amin. Amin. Engkau setia menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau indah, Engkau dahsyat.
untuk Women of Love. Kami percaya Tuhan akan tambahkan lagi begitu banyak wanita-wanita yang haus dan lapar akan Tuhan. Wanita-wanita yang kuat, yang berani, yang tahu memilih tempat yang terbaik, bahwa kekuatan mereka ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ikat kami dengan tali kasih-Mu, ikat Women of Love Tuhan, dengan kasih yang sesungguhnya, dengan kesetiaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya dari Ibu Gembala, Ibu Evelyn, beserta semua para leader yang ada di Women of Love ini Tuhan, Tuhan Engkau akan bekerja, Tuhan Engkau akan mengurapi mereka, menjadi perpanjangan tangan buat kemuliaan bagi nama-Mu. Women of Love akan menjangkau, memberkati banyak wanita-wanita bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap doa dan pergumulan mereka, Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan mereka, bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk menjawab doa mereka. Mereka pasti berkemenangan, mereka pasti disembuhkan, pasti dipulihkan, pasti dijawab doa-doanya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau gembala kami yang baik. Haleluya. Dan kita semua para wanita yang luar biasa, para bapak-bapak yang luar biasa, bersama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.